kemudian tubuhnya dipotong-potong, dimutilasi, setelah bercerai-berai disatukan oleh kain kafan dan dikuburkan. Lokasine pocong ning kono ana akeh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Teras Misteri. Malam ini enaknya kita bahas apa ya? Oke, beberapa waktu lalu ada beberapa konten yang cukup menarik untuk saya bahas. Kontennya itu adalah di Black House, rumahnya Panji Petualang, bukan Panji manusia milenium, apalagi Panji Pragiwaksono, bukan. Di Black House, akhir-akhir ini sedang diteror oleh salah satu makhluk astral dengan jenis pocong gosong. Pocong gosong. Menurut saya ini sungguh sangat menarik untuk saya bahas, dikarenakan biasanya makhluk-makhluk yang sudah bermutasi dari wujud aslinya itu mempunyai karakteristik yang sangat unik gitu. Mungkin dari segi sejarahnya, atau dari segi kekuatannya, atau hanya dari segi umurnya saja. Maka dari itu saya coba mencari informasi, ada nggak sih yang pernah membahas tentang pocong gosong. Maka dari itu saya mencoba mencari di Google. Pasti itu yang kita lakukan untuk mencari sebuah informasi di imbah Google. Saya coba mencari dengan keyword pocong gosong, akan tetapi saya tidak dapat menemukan. Yang ada di sana hanya sekedar informasi-informasi mengenai pocong-pocong yang biasa kita kenal. Tapi saya tidak berhenti di situ untuk mencari informasinya. Saya punya ini. Ya, ini adalah buku yang diterbitkan oleh Kisah Tanah Jawa yang ditulis oleh Om Hao dan tim-timnya. Kalian bisa mendapatkan buku ini di Indomaret, Alfamart. Ya enggak lah, kalian bisa dapetin ini di Gramedia. Ingat, cari yang asli ya, yang ada gambar badaknya. Nah, ingat cari yang asli, karena pembajakan itu dilarang. Apalagi kalian membeli barang-barang bajakan itu juga dilarang. Keuntungan untuk membuat buku itu sungguh sangat kecil, jadi kalian tolong hargain, beli yang asli. Di sini menceritakan banyak-banyak karakter yang sudah ditemui oleh Om Hao dan rekan-rekannya. Jadi coba kita cari apakah Om Hao pernah menulis tentang si pocong gosong. Oke, kita mulai. Kalau saya bahas semua yang ada di buku ini mungkin 1 hari nggak akan selesai. Jadi saya cuman fokus pada materi pocong. Kalian bisa lihat pocong. Di sini ada tulisan pocong ya. Di sini ada yang dibahas itu, yang pertama itu ada tingkah laku pocong, kemudian pocong asli dan pocong KW. Oke, pocong KW ya. Mungkin pocong ini yang buat dari negara tut. Kita nggak boleh rasis guys ya. Jadi ada pocong asli dan pocong KW. Kemudian ada pocong gondrong. Jadi pocongnya rambutnya gondrong. Terus ada pocong beranak, pocong gundul, pocong sumi. Pocongnya cantik guys. Terus pocong gendut.
Dan sayang sekali saya tidak dapat menemukan pocong gosong, melainkan saya dapat menemukan salah satu pocong yang menarik untuk saya sampaikan, yaitu adalah pocong merah ya. Ini adalah pocong merah. Jadi sosok pocong merah ini katanya mempunyai sejarah yang sangat menyeramkan. Karena pocong merah ini berasal dari seorang dukun yang dulunya seorang dukun, kemudian tubuhnya dipotong-potong, dimutilasi, setelah bercerai-berai disatukan oleh kain kafan dan dikuburkan. Makanya warnanya merah itu karena darahnya masih segar, kemudian dibungkus oleh kain kafan dan dikuburkan. Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa tragedi di kehidupan itu yang membangun sebuah karakter si jin ini gitu. Jadi dia mampu memanipulasi sebuah data kehidupan seseorang dan mengubahnya menjadi sosok. Nah, mungkin salah satunya si pocong gosong ini juga dulunya mempunyai sejarah seperti itu. Mungkin nanti ada pocong basah yang masih basah gitu ya. Pocong kering yang biasa kita lihat, pocong kering. Nah, ini pocong gosong itu mungkin waktu bikinnya kelamaan. Nggak, canda ya. Ya mungkin kayak gitu, ada nilai sejarahnya. Kemudian si jin itu memanipulasi menjadi sebuah wujud. Dari sini kita nggak bisa menemukan datanya. Mungkin di volume 2-nya nanti ada. Atau mungkin kalian tahu informasinya. Atau kalian sudah mengoleksi beberapa buku dari kisah tanah Jawa, kalian bisa komentar. Tapi saya tidak berhenti di situ. Beberapa waktu lalu saya mencoba menghubungi salah satu teman spiritual saya, guru spiritual saya, atau sahabat spiritual saya. Ya intinya adalah beliau adalah salah satu sahabat yang selalu memberikan wejangan-wejangan yang membuat batin saya adem, membuat jiwa saya tentram. Kayak orang meninggal ya. Saya mencoba menghubungi beliau, dan alhamdulillah beliau merespon dengan sangat baik, mengirimkan sebuah voice note yang bunyinya seperti berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iku lho kok ana-ana wae. Saiki kontenmu tak tontonin nang ngene YouTube kok video-video horor, cerita-cerita horor ngono kuwi ta. Enak cerita apa jenenge? Pocong gosong. Urung pernah krungu aku. Nek kepengin ngerti ya ning gone Bluro iku ora ning ngarepe 410 wis. Sak mengulon nganti tekan Bangkle, pom bensin. Lah iku lokasine. Lokasine pocong ning kono ana. Akeh. Beliau memang tidak memberikan jawaban sesuai dengan apa yang saya harapkan. Akan tetapi, beliau memberikan sebuah tempat yang menurut saya cukup menarik untuk kita coba telusuri. Seperti apa tempat yang beliau jelaskan. Maka dari itu, kita coba lihat dengan maps. Karena memang jaraknya cukup jauh dari sini, jadi kita jalan-jalannya pakai maps dulu ya. Mungkin suatu saat nanti kita bisa datang langsung ke sana. Oke, simak video ini. Dikarenakan kita nggak bisa langsung ke lokasi, maka dari itu gue coba lihat lokasinya itu via maps aja. Si Akang itu jelasin kalau daerahnya itu adalah di daerah Bangle. Kita coba buka maps. Bangle, Blora. Oke, mungkin bagi kalian udah ada yang tahu daerah ini, kalian bisa komen. Kalau belum, kita lihat sama-sama sebenarnya daerahnya seperti apa sih? Kok sampai dibilang sama si Akang ini tuh tempatnya itu tempat nongkrong pocong gitu.
apa ini di tengah hutan. Ayo kita let's go. Kita cek dulu. Katanya tadi lokasinya dari 410 sampai SPBU Pertamina. Nah, itu kan 410 SPBU Pertamina. Katanya daerah-daerah sini nih, guys. Oh, ini tapi Jalan Raya Cepu Blora loh. Ini jalan raya besar ini harusnya. Tempatnya bukan di tengah hutan ini. Saya pikir tempatnya itu kayak ada hutan-hutan, kalau enggak semak-semak belukar kayak gitu loh. Coba kita lihat ya. Kita lihat dulu daerah situ tuh isinya apa aja. Kita pakai Google Street View kali ya. Coba pakai Google Street View ini dari daerah Batalion Infanteri sampai SPBU Pertamina Bangkli ini. Ada apakah di sana gerangan? Bisa aja emang jalannya rame, tapi emang tempatnya mungkin di sekitar situ ada kuburan atau apa kali ya guys ya. Kita coba dulu tuh ya. Kita coba lihat aja pakai Google Street View. Kan masih banyak tanah yang ini, ternyata tanah yang belum berpenghuni. Tuh kan bener guys, tempatnya ramai ini, jalan utama ini, jalan besar ini. Tuh, kita lihat aja itu di mana sih tempatnya. Oke, kita ini dari Pertaminanya dulu nih. Coba kita nanti kita ke arah sana. Ini kita lihat sekeliling dulu ada apa gitu. Pohon yang gede nggak ada ya, cuman pohon-pohon kayak gini aja sih. Lokasinya tuh ada Komando Resource Militer Batalion Infanteri 410 ya. Sesuai tadi sih yang dikasih tahu 410 sampai Pertamina Bangkli. Cuman sawah-sawah aja. Tempatnya ramai, jalan besar, nggak ada hutan, nggak ada apa kuburan juga nggak ada. Ini lebih kayak markas militer TNI ya, kayak gitulah, Brimob apa TNI nggak tahu lah. Nah tuh tempatnya juga harusnya sih ini sih biasa aja sih, nggak ada serem-seremnya. Ini mematahkan paradigma saya kalau setan-setan itu suka hal yang sepi-sepi gitu. Biasanya kan ada di kuburan, ada di hutan gitu kan. Ini nggak ada loh guys, rame loh jalan ini. Nah berarti setan itu nggak nyari tempat yang sepi. Yang nyari tempat sepi itu lu kalau lagi pacaran, itu setan dasar. Tuh nggak ada pohon gede, nggak ada apa, biasanya kan kayak gitu. Nah biasanya kan kayak gitu tuh ada hutan. Ntar dulu nih, ada apa nih sini? Ini kayaknya setan ini angel kandanannya nih. Ini seperti saya lihat ada sebuah, nah nih bocah nih kayaknya suka sama dia nih, ya kan. Nah ini suka nih, gila, ini kayak cemburu nih karena ada temennya di sampingnya tuh, cemburu dia. Anjir, kenapa gue di situ ya? Mungkin nih kata dia kayak gitu. Ini baru setan ini. Setannya rasa dading. Ayo kita hancurkan. Gua bantu guys. Gua bantu nih bro. Gua bantu hancurkan nih teman lu. Gua yakin ini dia berangkat bertiga nih. Ceweknya pura-pura nggak tahu lagi. Aduh. Ini baru arti sebenarnya setan nih. Gak ada tanda-tanda yang tempat nongkrong gitu, tempat nongkrong setan kayaknya gak ada loh ini. Semua tuh rame gitu. Tapi kita coba bakal cari sebenarnya ada nggak sih cerita-cerita yang masuk di berita atau mana gitu ya. Kita coba cari nih. Sebenarnya terkenal nggak tuh Jalan Pocong Blora? Itu kan dari Blora tuh. Nah ini ada si Wikipedia nih jelasin nih, Jalan Pocong Blora. Wih, ternyata di sana itu pernah dibikin sebuah film, diangkat sebuah film. Namanya
Pocong Jalan Blora. Nah guys, coba kalian cari itu filmnya tuh sendiri tuh. Itu ada film horor. Nah, itu ada film horor di 2019 ya. Judulnya Pocong Jalan Blora. Kalian tonton aja lah sendiri ya. Gua juga belum nonton sih. Nanti mungkin setelah ini gua bakal tonton nih. Jangan lupa tinggalin komentar kalau ada yang kalian informasi tentang ini ya. Nah, seperti itu ya. Ternyata tempatnya rame. Gue pikir sepi, gue pikir di tengah hutan, gue pikir ada kuburan, gue pikir tempatnya sepi. Ternyata ramai ya. Karena tempat sepinya udah jadi ramai sekarang buat kalian pacaran. Ya, yang suka sepi-sepi ternyata bukan cuma setan, ternyata anda juga yang suka pacaran ya. Jadi kalian bisa berkunjung di Bangle daerah Blora. Kalian bisa ke sana, tapi menurut saya jangan nyari-nyari kayak gitu. Untuk balik lagi, jadi kita belum dapet nih sejarahnya pocong gosong itu kayak gimana. Karena memang mungkin ini adalah spesies baru dari pocong biasa bermutasi jadi pocong gosong yang lebih menyeramkan pasti, karena pocong biasa udah serem loh. Karena menurut gue nih ya pribadi, setan-setan Indonesia yang paling serem itu adalah pocong. Nggak tahu kenapa. Dan katanya setelah gue telusuri juga, gue tanyain lagi, bener nggak di situ tempatnya di jalan Bangle situ. Ternyata bener, di situ sering terjadi kecelakaan saat malam hari. Nah, salah satunya adalah orang sering lihat pocong di daerah situ. Gue bisa ngambil kesimpulan juga nih, jangan-jangan ya para netizen, jangan menghardik saya terlebih dahulu. Ini jangan-jangan pas siang nih orang lewat jalan yang kenceng naik motor sus ya kan, pas pulang kerja malam nih set pas kenceng set, dari jauh dia ngedim pakai lampu jarak jauh set, kok ada polisi tidur. Sebenarnya bukan karena pocongnya berdiri, ternyata pocongnya tidur. Disangkanya polisi tidur, jadi orang ngerem hilangan keseimbangan jatuh mungkin loh ya, saya nggak tahu juga. Jadi apapun yang gue sampaikan di video gue adalah sebuah opini. Kalian bisa percaya, bisa terhibur, ataupun bisa menjadi sebuah entertain buat kalian saat kalian gabut di rumah. Itu ya terserah Anda. Pesan terakhir bukan untuk manusia, tapi untuk para iblis ya. Jadi konten ini bukan hanya diperuntukkan untuk manusia saja, juga para kaum iblis. Jadi gini nih. Jadi dasar awal iblis diturunkan nih adalah sebagai penggoda anak cucu Adam agar jauh dari Tuhan. Ayolah, come on. Zamannya sudah beda gitu. Kalau kalian dengan cara yang sama, dengan wujud yang sama, dengan cara yang sama, dengan wujud yang sama, itu malah menyusahkan kalian para iblis. Yang ada kalian cuma jadi konten, bener dah. Dengerin dah omongan gua. Kalau kalian di sana ada channel YouTube, coba ini dibuka. Kalau memang nih kalian mau dengan cara lama, ada satu cara yang tetap mungkin bisa. Mungkin kalian bisa pakai cara si manis dari jembatan Ciliwung. Ancol. Sorry, Ciliwung mah banjir. Iya. Nah, itu mungkin bisa menggoda umat manusia. Karena sekarang umat manusia itu lebih tergoda dengan yang berwujud bagus-bagus gitu. Jadi kalian harus merubah mindset kalian. Mungkin kalian melakukan training lagi ya, biar nggak
dibully lah gitu. Ya, pesan dari saya semoga Dream Team dan Bang Panji sekeluarga sehat semua. Apapun yang menyelimuti Black House semoga segera diredakan. Semua kesalahan datang dari saya, dari ucapan, tindakan, atau apapun itu, karena kebenaran sesungguhnya hanya milik Tuhan. Jadi saya cukup sekian dari saya. Terima kasih dan salam teras misteri dan sampai jumpa. Dadah.